Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zubin Syara dengan NPM 2200135. Di sini saya akan melakukan pemasangan kateter urin. Baik, yang pertama di sini kita akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Pertama, periksa pasien dan juga kebutuhannya, serta tentukan jenis dan ukuran kateternya. Lalu tentukan prosedur yang akan digunakan, apakah Robinson, Foley ataupun yang lainnya. Kemudian periksa kebutuhan untuk asuhan perineum dan periksa kebutuhan untuk pengambilan spesimennya nanti. Lalu untuk persiapannya, pertama kita akan cuci tangan dengan menggunakan sabun antiseptik. Kemudian setelah itu siapkan kebutuhan alat-alatnya. Pertama, di sini ada kateter yang tipenya sudah sesuai, lalu ada urine bag, lalu ada dak bolong, kemudian juga di sini ada alat-alat lain, dan selanjutnya kita akan persiapan seperti yang lainnya. Lalu kita akan memperkenalkan diri kepada pasien. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemasangan kateter urin bertujuan untuk mengetahui atau mengukur cairan yang keluar dari tubuh Bapak. Nah, nanti akan dipasang selang dan akan dimasukkan ke dalam kemaluan. Nah, untuk pemasangan itu akan dilakukan berhari-hari. Setelah dipasang itu akan dipasangnya berhari-hari, tetapi setiap harinya akan kita pantau. Dan apakah Bapak bersedia? Baik, kalau bersedia saya izin untuk identifikasi kembali ya Pak, dari nama, jenis kelamin, usia, dan juga nomor rekam medis. Setelah itu kita akan menutup ruangan dan juga tutup tirai serta menyalakan lampu. Oke, lampunya sudah menyala. Di sini kita akan menjaga privasi pasien dan juga posisi pasien dengan benar, dan pasien pasangkan handuk ataupun kain. Lalu setelah itu kita akan posisikan untuk pria itu supinasi dan pemasang itu berada di sebelah kiri pasien. Nah, kemudian setelah menyalakan lampu untuk mengidentifikasi meatus ureter sertanya, jika perineum kotor maka lakukan perawatan perineum terlebih dahulu, yaitu dengan cara membuka bungkus kateter urinnya. Urinnya, kemudian setelah itu juga urine bagnya, kemudian setelah itu setelah dibuka, dan juga botol antiseptiknya juga dibuka, povidone iodinnya, kemudian aquadesnya, dan juga kita akan langsung memasangkan hand gloves. Setelah itu kita akan membuka syringe-nya dan membuka ke arah luar, lalu tekan di daerah steril dan buka jeli yang memiliki kandungan anestesi dari lidocaine 2%. Lalu setelah cukup, kita akan keluarkan dan celupkan ke dalam cairan antiseptik. Steril swabnya. Antiseptik, lalu kita akan bersihkan terlebih dahulu secara melingkar. Setelah dibersihkan menggunakan swab dengan gerakan melingkar, kita akan buang swabnya ke sampah kotor, lalu kita akan meletakkan duk bolong. Nah, kemudian setelah ada bolong, kita akan gunakan tangan yang dominan untuk mengekspos meatusnya, dan untuk laki-laki kita akan masukkan cairan lubrikan anestetik sekitar 10-15 ml, lalu tutup meatus supaya tidak keluar.
dan tunggu sekitar 5-10 menit untuk memberikan waktu kontak anestesi dengan mukosa dan memberikan efek. Lalu untuk pasien laki-laki, pedisnya itu akan sedikit diangkat ke arah atas mengarah ke arah kranial tanpa menekan uretra. Selanjutnya masukkan kateter ke dalam meatus sampai percabangan. Kita akan masukkan meatus sampai percabangan. Percabangan dari kateter tersebut. Jika menggunakan set kateter, ambillah spesimen dan kosongkan kandung kemih. Lalu pastikan bahwa kateternya itu sudah masuk ke dalam kandung kemih. Jika selanjutnya kita akan melakukan spooling manual kateter dengan NaCl ataupun Aquades untuk memastikan bahwa kateter sudah masuk ke dalam kandung kemih. Jika sudah, kita akan menggunakan kateter Foley dengan isi balon dengan aquabidas sesuai dengan volume yang dibutuhkan serta tergantung dari ukurannya yang tercantum di ujung kateter. Kemudian setelah itu tarik kateter perlahan untuk meyakinkan adanya fiksasi yang benar di dalam kandung kemih. Lalu ambil spesimen setelah Foley kateter terpasang sebelum dipasangkan ke urin bag. Lalu kita akan sambungkan ke urin bag. Setelah itu kita akan gantung urin bag di samping tempat tidur pasien dengan menggunakan hanger. Setelah tergantung, maka kita akan lepaskan dari duk bolongnya. Setelah itu letakkan kateter di daerah inguinal pasien dengan menggunakan pesta. Setelah terpasang gantung urin bagnya di samping tidur pasien dengan menggunakan hanger dan bantu pasien untuk di posisi yang nyaman. Lalu kumpulkan dan buang bahan yang sekali pakai dan bersihkan untuk bahan-bahan yang non-disposable. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun, lepas dan cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian evaluasi kateter Foley-nya, apakah mengalirkan urinnya itu dengan benar. Jika urin tidak kuat, maka lakukan spooling NaCl steril untuk melepaskan sumbatan. Kemudian fiksasi STK yang benar, lalu pastikan kenyamanan pasien dan apakah terdapat rembesan urin melalui uretra. Itu menunjukkan kemungkinan isi balonnya kurang banyak. Kemudian evaluasinya itu dari dokumentasi. Kita dokumentasikan tanggal dan waktu pemasangan, tipe dan ukuran kateter, jika ada koleksi spesimen dari urin, jumlah urin inisial, deskripsi urin, dashboard pasien terhadap prosedur, dan juga nama operatornya. Nah, kemudian selanjutnya adalah prosedur pelepasan kateter. Pertama, kita akan lakukan verifikasi pelepasan kateter serta pastikan apakah memang sudah perlu dilakukan pengambilan spesimen. Jika sudah pasti, maka kita akan cuci tangan menggunakan antiseptik dan peralatan yang harus disiapkan di sini adalah tisu kertas, kemudian ada sering untuk pemasangan untuk melakukan cairan dari bahan kateternya, serta ada kontainernya dan juga ada sarung tangannya. Kemudian kita identifikasi pasien, lalu jelaskan kateter
yang akan dilepaskan itu bagaimana. Siapkan pasien dengan pemasangan duduk atau berat dengan benar, lalu pakailah sarung tangan. Lalu untuk pelepasan kateter, simpan tisu kertas di bawah kateternya. Kemudian setelah disimpan, gunakan sering untuk menarik cairan dengan maksimal hingga tidak ada cairan yang keluar dari balon. Pastikan balonnya itu sudah mengembis. Kemudian tarik kateter dengan perlahan menggunakan pinset. Oke, setelah itu kita akan arahkan kateter ke atas untuk memastikan urin dari tubnya itu kateter itu keluar. Lalu bantu pasien ke posisi yang nyaman. Kemudian buang alat-alat yang sudah tidak terpakai. Lalu setelah itu lepaskan sarung tangan. Kemudian cuci tangan. Lalu setelah lepas sarung tangan, cuci tangan dan evaluasi apakah kateter itu sudah dilepas tanpa kesulitan. Lalu pasien itu berkembang dengan jumlah cukup 0,5 1 ml per kilogram per jam dan pada interval yang benar, serta pasien terus meningkatkan asupan cairan. Kemudian dokumentasi dari waktu untuk kateter dilepaskan, apakah ada darah atau ada pada kateter, serta respon pasiennya bagaimana. Baik, alhamdulillah pemasangan dan pemasangan kateter telah selesai. Saya coba sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.